Tabe selamat lingu nelatai salam sujud kerende melempang. Perkenalkan, nama saya Dila Maharani, NIM 2100002, mata kuliah UAS Bimbingan dan Konseling, kelas A, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, semester 1. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pengertian bimbingan dan konseling, fungsi bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah dua pengertian yang berhubungan dengan makna pemberian bantuan. Bimbingan dapat diberikan kepada mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pendidikan, memilih jurusan, maupun kesulitan pribadi serta penyesuaian diri dengan masyarakat dan lingkungannya. Bimbingan adalah bantuan yang dapat diberikan oleh penasehat akademik kepada mahasiswa agar mereka dapat mengambil keputusan berkaitan dengan kegiatan akademiknya dan menentukan tujuan karirnya. Adapun pengertian konseling adalah suatu situasi bantuan penyelesaian masalah yang bersifat terbuka dengan bertemu muka yang diberikan oleh tenaga profesional. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan istilah yang berbeda maknanya, tetapi berhubungan erat, yaitu bantuan kepada mahasiswa atau sekelompok mahasiswa dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan dan bantuan penyelesaian masalah. Bimbingan lebih bersifat preventif, sedangkan konseling lebih bersifat kuratif. Yang kedua, fungsi bimbingan konseling. Ada beberapa fungsi dalam bimbingan konseling, yaitu fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif, dan fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel sekolah lainnya secara sinergi sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerja sama, merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambung dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dapat membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi
dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerjasama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan kepada sekolah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli. Pembimbing atau konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseli dapat membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, dan fakultatif atau pilihan sesuai dengan minat konseli. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip merupakan kebenaran yang dijadikan dasar melakukan segala sesuatu. Pelaksanaan bimbingan dan konseling tentu mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk berpijak, di antaranya yaitu prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, dan keahlian. Kita langsung saja, yaitu A. Prinsip kerahasiaan adalah prinsip yang menekankan bahwa segala informasi berupa data klien atau siswa tidak boleh diketahui oleh orang lain. B. Prinsip kesukarelaan adalah prinsip yang menolak adanya unsur paksaan terhadap siswa atau klien dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. C. Prinsip keterbukaan adalah prinsip yang menginginkan adanya sifat keterbukaan dari siswa atau klien dalam memberikan keterangan dirinya maupun menerima informasi dari luar yang bermanfaat bagi perkembangan dirinya. D. Prinsip kegiatan adalah prinsip yang menginginkan siswa atau klien untuk aktif berpartisipasi
dalam semua kegiatan bimbingan dan konseling. Prinsip kemandirian adalah prinsip yang menginginkan agar dengan adanya layanan bimbingan dan konseling dapat membuat siswa atau klien menjadi individu yang mandiri. Prinsip kekinian adalah prinsip yang mengharuskan problem yang dialami siswa merupakan problem yang terjadi sekarang untuk masa lalu ataupun masa depan, dilihat sebagai dampak dan mempunyai keterkaitan dengan apa yang dilakukan siswa atau klien pada saat sekarang. Prinsip kedinamisan adalah prinsip yang menuntut segala kegiatan layanan, bimbingan dan konseling terhadap siswa atau klien selalu maju dan tidak monoton. Prinsip keterpaduan adalah prinsip yang menuntut segala kegiatan layanan bimbingan dan konseling saling menunjang, harmonis dan terpadu. Prinsip kenormatifan adalah prinsip yang menuntut segala kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku seperti norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Prinsip keahlian adalah prinsip yang mengharuskan segala kegiatan bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah-kaidah profesional. Prinsip alih tangan kasus adalah prinsip yang mengharuskan pihak yang tidak mampu untuk menangani permasalahan yang dialami oleh siswa atau klien untuk menyerahkan kepada yang lebih ahli. Prinsip Tutwuri Handayani adalah prinsip yang menuntut agar semua layanan bimbingan dan konseling dapat memotivasi siswa atau klien untuk selangkah lebih maju ke depan. Nah, itu tadi pembahasan yang saya sudah jelaskan. Maaf bila ada kata-kata yang salah, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahai.